Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan melanjutkan dari 1 Korintus pasalnya yang ke-16. Dan hari ini kita akan membahas ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-18. Judul renungan kita, Jangan Lengah. Nah saudara, di dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18 ini sebenarnya Rasul Paulus menuliskan beberapa pemberitahuan. Namun saya mengajak kita fokus kepada ayat 13 sampai ayat 14. Karena ayat ini adalah ayat yang paling berhubungan dengan keseluruhan isi surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ini. Nah, jemaat Korintus adalah jemaat yang tidak ideal, di mana jemaat ini melakukan banyak pelanggaran dan dosa. Di jemaat Korintus ada terjadi perpecahan, perselisihan, pertengkaran, saling menuntut di pengadilan, terjadi perzinahan, kemudian mereka ambil bagian dalam ibadah di kuil, dan mereka lebih cenderung fokus kepada pencarian karunia-karunia yang sebenarnya berhubungan dengan kesombongan diri. Dan ada banyak hal pelanggaran dan dosa yang lain. Dan celakanya kelihatannya jemaat di Korintus itu terlalu melakukan pembiaran akan dosa-dosa ini. Mereka tidak tegas untuk bertindak atas dosa-dosa ini. Itu sebabnya oleh karena terjadi hal seperti demikian di jemaat Korintus, kemudian Rasul Paulus dengan sangat tegas menasihatkan, menegur jemaat di Korintus dengan suratnya di 1 Korintus ini. Nah, kemudian di akhir suratnya Rasul Paulus kemudian mengingatkan kembali atas semua dosa dan pelanggaran itu. Rasul Paulus mengingatkan bagaimana seharusnya seorang anak Tuhan menyikapi hal-hal seperti itu. Di dalam ayat yang ke-13 sampai 14, Rasul Paulus mengingatkan bagaimana harusnya sikap seorang anak Tuhan. Pertama, dia mengingatkan agar berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah artinya benar-benar itu waspada, benar-benar mawas. Berjaga-jaga artinya melihat di sekitar, jangan sampai kita terkena bahaya. Jadi Rasul Paulus menginginkan jemaat Korintus menghadapi hal seperti itu, jemaat itu jangan sampai terjerumus juga ke dalamnya. Kemudian yang kedua, berdirilah dengan teguh dalam iman. Artinya, apapun yang terjadi di sekitar, Rasul Paulus menginginkan jemaat Korintus itu tetap teguh, tegak di dalam imannya, tidak goyah. Meskipun di sekitarnya mungkin ada banyak pengaruh, Rasul Paulus ingin jemaat Korintus tetap teguh di dalam iman. Yang ketiga, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Nah, berbicara tentang bersikap sebagai laki-laki ini berbicara tentang ketangguhan, kekuatan, berani menghadapi sesuatu di luar dirinya. Jadi, Rasul Paulus menginginkan jemaat Korintus itu ketika bersikap berani ketika ada sesuatu yang tidak benar. Mereka harus berani bertindak, berani memberikan disiplin, berani memberikan teguran kalau memang terjadi suatu pelanggaran dan dosa di tengah-tengah gereja. Dan yang terakhir Rasul Paulus mengingatkan agar jemaat Korintus melakukan segala pekerjaannya di dalam kasih. Pelayanan di gereja, hidup sebagai jemaat, hidup di dalam kasih Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita pikir-pikir, sebenarnya dosa dan pelanggaran yang dilakukan oleh jemaat Korintus saat ini pun masih terjadi, bukan saja di luar gereja, tapi di dalam gereja. Sekarang bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja kita harus bersikap. Kita pun hendaknya melakukan seperti nasihat Rasul Paulus ini. Kita tetaplah berjaga-jaga, jangan sampai kita terjerumus. Kita tetap teguh di dalam iman kita, jangan sampai meninggalkan Tuhan. Kita bersikap sebagai laki-laki artinya berani menegakkan kebenaran, memberikan disiplin kepada orang-orang yang jatuh di dalam dosa. Kita tetap kuat dan tetap melayani hidup sebagai anak-anak Tuhan di dalam kasih Kristus. Saudaraku, sebagai gerejanya Tuhan, mari kita membangun gereja kita menjadi gereja yang sehat, gereja yang menjauhkan diri dari dosa dan pelanggaran, gereja yang saling mengasihi, gereja yang berani bersikap sebagai laki-laki, menegur orang yang melakukan dosa. Tuhan Yesus memberkati.